Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah kana khauqalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shalawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kemarin kita kaji tentang tasawuf, hakikatnya jalan sufi. Ini sebetulnya untuk agar amalan-amalan kita ini enggak ada maksiat-maksiat batin. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan sebab-sebab amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengambil hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Di langit, amalan yang kita kerjakan itu naik ke langit pertama. Di situ ada malaikat yang menyeleksi hamba yang mengumpat, maka amalannya akan dilemparkan ke mukanya kembali. Langit pertama mengumpat. Main catat. Riba. Ini kalau orang, bukan berarti sampai jangan ambil kesimpulan, wah cuma Gus ibadah tapi senengane ngumpat. Riba enggak. Kita kaji, kemudian kita ilmoni, kemudian kita berusaha enggak mengumpat. Jangan sampai ambil kesimpulan. Ini langit pertama ada malaikat yang menyeleksi bahwa hamba ini apakah mengumpat, apakah tidak, atau ghibah, apa tidak. Ketika ada seorang hamba suka mengumpat, maka amalannya ini akan dilemparkan kembali. Kayak gombal amuh ini dilempar ke muka. Ini langit pertama. Mulanya kita hindari mengumpat. Kemana gurune? Jangan sampai teman, jangan sampai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Jika kalian iman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau enggak bisa, auliyasmut, maka diam. Salamatul insan fi khifdil lisan. Selamate wong menungso iku dari menjaga lisannya. Lisan adalah pisau yang tajam. Bahaya. Mulanya dari ciri-ciri Islam itu menjaga lisan dari menggunjing orang lain, mengumpat. Kita jaga nggih. Kalau kita yang sudah kemarin kita istighfari. Kemudian untuk kelanjutannya kita hindari mengumpat, mengumbar aibnya orang lain. Kemudian kalau Anda lihat saudara Anda sedang melakukan kesalahan atau sampai lihat aib saudara, sampai tutupi, sampai lupakan aib itu. Kita ingat kebaikannya saja. Nomor 2, malaikat yang menjaga di langit kedua itu tugasnya menyeleksi apakah amal ini untuk keuntungan dunia semata. Ubud dunya. Ini tingkat-tingkatan ini kita perbaiki terus. Jangan sampai ambil kesimpulan percuma ibadah. Justru kita ibadah ini kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah. Terus ibadah. Ngaji iki aja sampai gue ngerti wah abote Gus nglakoni ibadah ndak. Kita ini agar memperbaiki diri. Aib-aib kita ini matur nuwunku semoga fatkur lancar rezekine. Asal jodoh ingkang salehah. Ayu.
Al-Fatihah. Khususan Ruh sama Kabeh Salim Al-Fatihah. Diombe kopine, rokok-rokokan ngopi-ngopi. Nggih, langit kedua ada malaikat yang menugaskan apakah amal ini nggih untuk keuntungan dunia semata. Mulanya kalau kita semakin cinta akhirat, itu ciri-cirinya kita semangat dalam hal ibadah yang sifatnya itu untuk akhirat. Kayak kita la ilaha illallah, itu kan fadilahnya luar biasa kelak di akhirat. Seakan-akan kita baca Quran itu fadilahnya untuk akhirat. Sampai baca Yasin di malam hari ketika pada maghrib itu faedahnya sampai menjadi ahli batin. Nek sampean resapi lho. Sampean angger maca ae cek lumayan. Tapi nek sampean istiqomah. Ciri ini gampang istiqomah. Sampean nek pondok kan ngaji saben mari subuh mbek bar mari maghrib ya. Bareng-bareng kan. Pertanyaannya gini. Ketika sampean di rumah, apakah sampean tetap mengerjakannya? Kalau sampean, yo Gus, aku nang omah tetap tak jalani. Mari subuh Yasin, mari maghrib Yasin. Nah, itu sampai menjadi orang yang ikhlas. Orang ibadah, ketika ada orang tetap ibadah, ketika sepi tetap ibadah. Tapi nek sampean kok nang omah gak nglakoni Yasin ba'da subuh ba'da maghrib, perlu sampean gali, muhasabah, introspeksi. Jangan-jangan aku ngaji nang pondok iki wedi mek kiai ne. Kita gali terus. Tapi yo cek apik lah daripada gak maca Yasin. Jadi harus ada pembanding. Di langit ketiga ada malaikat yang menyeleksi amalan hamba ini apakah ada unsur sombong, takabur. Bahaya sombong. Lu ibadah kok sombong lu ngawur. Iblis iku wis sampean ro dhewe nggih. Wa id qulna lil malaikati fasjudu li Adam. Ya id qulna lil malaikati fasjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, fasajadu maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Karena iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Siapapun yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, itu sombong, bahaya. Mulane nang hikam niku dijelasno ibadah, ketaatan sampeyan yang buahnya nanti kesombongan, itu bahaya. Lebih baik ya, maksiat yang sampeyan lakukan tapi buahnya menganggap sampeyan hina, banyak dosa, itu lebih baik. Kecuali malah. Sampeyan nglakoni contoh Fatkur ya. Fatkur bagi nglakoni maksiat. Dengan maksiat terus dia merasa dirinya hina. Contoh. Kok sama niku semeneng kabeh. Dia Fatkur merasa hina, banyak dosa. Itu lebih baik daripada teguh yang mari tahajud terus menganggap dirinya lebih baik daripada itu bahaya. Ini pada hakikatnya ketaatan itu buahnya adalah merasa hina dan butuh kepada Allah. Tapi kok sampean taat ibadah tapi kok buahnya hasilnya sampean sombong, bahaya. Pembandingnya itu lebih baik orang yang maksiat, bukan berarti sampean maksiat enggak. Bukan berarti ngomong maksiat enggak. Buahnya hasilnya. Ono wong makai maksiat terus dia merasa hina, merasa butuh pada Allah, itu lebih baik. Ininya di situ buahnya. Akhirnya yang jadi penilaiannya. Kita berlindung dari sifat sombong. Intinya jangan merasa diri ini lebih baik daripada orang. Terus merasa hina, merasa butuh pada Allah.
Jadi kalau kita ingin jadi orang mulia itu cukup kita merasa hina pada Allah. Nomor langit keempat, ada malaikat yang menyeleksi amal hamba. Apakah ada dari unsur ibadahnya, amalannya itu sifat ujub? Mahuwa ujub, bangga kepada dirinya sendiri, merasa dia amal itu karena dia sendiri, enggak lihat Allah. Kamar tahajud, makom laku, nanti belok kamar, ya para arek pondok batang kabeh. Dia lupa kalau dia tahajud itu pemberian Allah. Ujub, bangga diri, bangga ada tentang tahta, harta, jabatan. Ilmu juga bisa, nanti kita kaji bersama. Penyebab ujub, penyebab sombong, penyebab mengumpat, kita gali bersama. Kemudian di langit kelima, kata Imam Ghazali, itu ada malaikat yang menyeleksi bagian amalan itu atau orang itu adalah orang yang dengki apa tidak, hasad. Nanti kita bahaslah penyebab dengki, bagaimana menghilangkan sifat dengki. Ini yang perlu kita kaji. Jika ada hamba yang mempunyai hasad dengki, maka amalannya, ibadah-ibadahnya itu akan dilempar kembali ke mukanya. Kayak gombal amoh. Tak balik mana, aja sampai ngaji iki sampai nggak kesimpulan, wah percuma ibadah. Justru kita roh ngaji iki, berarti kita masih merasa amalan kita ini masih banyak belum yang diterima. Oleh karena itu kita terus beribadah. Karena kita nggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, ada malaikat yang ditugaskan khusus di langit ke-6 menyeleksi apakah hamba ini mempunyai sifat belas kasih apakah tidak. Belas asih. Itu ada itu dalilnya itu. Sapa wong welas nang menungso nang makhluk Allah maka Allah akan melasi. Sapa wong sing gak duwe welas maka tidak diwelesi oleh malaikat dan Allah. Kita harus punya sifat welas asih. Ngesakno wan. Ana wong dodol sakno rek gak laku rek muga-muga laku. Iku. Ana wong maksiat diwelasakno rek iku maksiat gak ngerti. Didongakno oleh hidayah. Nggih, welas C. Terus ngesakno, terus timbul kita untuk mendoakan. Ana wong tuwek mlaku-mlaku dolek sumbangan. Sampeyan dongakno ya Allah, jangan paringi barokah ya Allah. Ana wong dodol bakso, dodol. Apa kita doakan semoga dagangannya laris, baksonya laris, barokah. Itu harus kita miliki sifat-sifat seperti itu. Terakhir, 7 ini, langit ke-7 ini ada malaikat yang menyeleksi amalan hamba itu apakah ada unsur riya. Ini langit yang ke-7 ini, riya ini. Jika kita dalam beribadah finish ke langit pertama diseleksi lolos, langit kedua lolos, langit ketiga lolos, langit keempat lolos, langit kelima lolos, langit keenam lolos, terakhir langit ke-7 ini riya. Mau riya, apa itu riya? Kita kaji bersama. Apa sebabnya riya? Bagaimana menghilangkan riya? Kita kaji bersama. Imam Al-Ghazali membagi riya ada dalam 12 perkara. Yang pertama riya dalam ibadah.
Jam loro tangi tahajud di selfie. Alhamdulillah tahajud. Nah ini pamer dalam hal ibadah gawe status. Hati-hati sama. Ampun, Mbak. Intinya gini ya. Untuk mengatasi riya itu emang sulit. Kita beribadah karena manusia. Itu riya. Kita beribadah, kita meninggalkan ibadah karena manusia. Itu syirik. Nah, sulit ini. Tak baleni nggih. Kita beribadah karena manusia itu riya. Kemudian kita meninggalkan ibadah karena manusia itu syirik. Lantas bagaimana yang selamat? Yang Allah selamatkan dari keduanya. Untuk mengantisipasi riya, kita harus punya amalan yang sirri, amalan rahasia yang khusus kita ketahui hanya Allah dan kita. Agar membeli sing amalan-amalan riya-riya itu. Nomor 2, riya dalam ilmu. Pamer, melihatkan ilmunya. Ini yang nanti kita tugasnya bukan untuk menjustifikasi, bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk menilai orang. Ini untuk diri kita. Ojo sampai ono wong ge status terus sampean wah iki riya, ojo sampai. Kita nggak pernah tahu. Berarti ya ini ngaji ini untuk diri kita. Jangan sampai ketika sampean lihat status ada orang ibadah status itu jangan sampai dikasih hakim, dikasih nilai. Tugas kita bukan menilai. Nomor 3, riya dalam amalan. Nomor 4, riya dalam kata-kata. Nomor 5, riya bila berzuhud. Ngetokno zuhud pakaiane elek kumel dikira zuhud padahal duwe akeh. Nanti pakaian niku lho bisa riya. Tergantung niatnya nanti. Kalau dia berpakaian rapi niatnya ingin diberi orang, cek wong nyawang aku sakno, cek aku dikei duit, itu bahaya. Mulane pakaian sing apik rapi ini seakan-akan pakaian ini berkata aku ini orang yang punya. Ojo ngekei aku. Oh, itu sudah beda. Padahal wongnya enggak duwe. Ini yang kesatria sejati. Ketika miskin tidak menampakkan, ketika susah tidak menampakkan, ketika sedih tidak menampakkan. Orang lain menganggap dia kaya, orang lain menganggap dia bahagia, orang lain menganggap dia enggak punya masalah. Padahal yo masalah. Riya dengan harta. Nomor pira, Mang? Riya dengan harta, pamer dengan hartanya. Nomor 7, riya karena pangkat jabatan. Ini untuk diri kita. Sekali lagi ngaji ini untuk diri kita, jangan sampai menilai orang lain. Nomor 8, riya dengan pencapaian. Prestasi kulo nggih. Nomor 9, riya dengan kepandaian. Nomor 10, riya dengan ketampanan, kecantikan tubuh, awake keker. Mari melo apa iki? Gym. Foto nang gym. Status. Sampeyan ngoco gawe kesimpulan tapi kesimpulannya kok enggak tak korup ilallah, sae. Misal nggih fatkur ngoco nggih. Fatkur kayak contoh. Fatkur ngoco mang batin ngoco, aku ki elek yo. Nek tak kei dosa terus tambah elek wis gak ngakoni maksiat. Lah itu baik itu. Pak Tri ngoco, aku ganteng yo.
batin. Tak kei maksiat lah tambah elek aku. Wis gak maksiat cek nganteku gak ilang. Wis tak korup. Lah itu baik. Baik. Apapun yang Anda lakukan, tapi kok kesimpulannya tak korup, meskipun itu nggak benar nih, nggak baik, itu baik. Bagus itu untuk diri sendiri. Dalam hal bercermin pun para ulama juga menganjurkan kita muhasabah. Nomor 11, riya dengan suara yang lunak dan merdu. Ini para vokalis ini. Mulane sampean kudu syukur duwe suara gak enak karena enggak ada unsur riya. Semua itu pemberian Allah. Sampean maksa njaluk suara enak ya dibelani apa? Gurah sampai elek ya tetep suara sampean nyempreng. Syukur ya semua, syukuri. Cuma pelatihan itu tetap ada. Bakat itu ada. Terakhir, riya dengan perkumpulan yang diikuti. Apa? Apa? Ngetes apa? Apa? Sini nomor piro? Nomor piro? Coba aku lagi jujur ngawur. Ini ada kelanjutannya nih. Ketika 7 tadi sudah melewati kita riak guys, gak riak. Itu amalan yang terakhir itu yang tidak disertai dengan ikhlas. Terakhir ini, langit kan ono itu, tapi ini keterangan di sini ada. Ati ono mana ndukure riak iku ikhlas. Bu sampean kayak keterangan apa iku? Terserah sampean. Ojo tambahi langit mesono itu. Jadi ketika riak kita ibadah gak riak itu ada malaikat penyeleksi finish akhir. Hamba ini ngamal disertai ikhlas apa tidak. Nanti kita kaji tingkatan ikhlas, apa itu ikhlas. Kita kaji semua. Biar kita ini muhasabah introspeksi diri bersama-sama, ngaji bareng. Pun jam 09.00 luwih, muga-muga barokah. Semoga amal kita diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Amalan kita ini antara ditolak dan diterima. Ada amalan yang pasti diterima, lain adalah sholat. Mulanya sholawat yang kita baca itu jagani amalan-amalan kita ini antara ditolak dan diterima. Yang bisa kita harapkan adalah sholat. Mulanya diperbanyak sholat. Al-Fatihah. Presentasi satu, habis itu selesai. Aku tak apa.